Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget akan membuka sebuah smartphone dari Infinix Smart HD 2021. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review smartphone ini setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan apakah worth it atau tidak, pastikan kalian tonton sampai habis supaya kalian tahu kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Oke guys, langsung saja kita lakukan pembahasan Infinix Smart HD 2021 ini. Oke guys, ini dia adalah Infinix Smart HD 2021. Jadi kita lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini. Jadi setelah 2 minggu pemakaian, saya bisa simpulkan untuk kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Mari kita bahas yang pertama dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari smartphone ini adalah dari sisi performance penggunaan sehari-hari dari HP ini. Dimana menurut review gadget untuk harga 1 juta lebih sedikit itu performance-nya buat sosial media, kemudian buat browsing, kemudian buat baca-baca artikel, nonton YouTube, itu nggak ada masalah sama sekali guys. Jadi untuk prosesornya memang prosesor yang hemat daya dari MediaTek A20, tapi untuk penggunaan sehari-hari ini sudah sangat-sangat cukup guys. Kecuali mungkin kalau kalian memang mau buat main game, ya saya sudah buatkan video tes gamingnya. Sebenarnya untuk buat main game secara overall itu masih bisa dibuat main di HP ini, tapi memang ada sedikit lag. Dan itu wajar banget guys, karena memang prosesornya bukan didesain untuk buat bermain game, tapi untuk main game sendiri kemarin kita sudah uji coba ada 5 game, dan itu kalian bisa lihat di video tes gamingnya. Itu overall bisa berjalan, tapi memang tidak direkomendasikan buat main game untuk HP ini ya guys. Kemudian kelebihan kedua dari smartphone ini adalah dari sisi kamera dari HP ini. Jadi ternyata HP ini itu memiliki kualitas kamera yang menurut review gadget itu termasuk lumayan bagus, dan mungkin salah satu yang terbaik di kelasnya di harga 1 jutaan lebih sedikit ya guys. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini. Jadi kalian bisa lihat untuk gimana sih untuk kualitas foto maupun videonya, meskipun dengan catatan untuk video suara mikrofonnya memang nggak terlalu bagus ya guys. Tapi untuk overall untuk gambar yang dihasilkan tuh sudah cukup bagus untuk kelasnya ya guys. Oke guys, kali ini review gadget menguji coba kamera depan dari Infinix Smart HD 2021. Jadi kalau misalnya kita gunakan indoor dan ini hanya menggunakan lampu ruangan. Kalau kalian bisa mendengarkan suara gema saya, berarti untuk mikrofonnya juga cukup oke. Dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini adalah kamera depan dari Infinix Smart HD 2021. Kita akan coba untuk kamera belakangnya ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Smart HD 2021. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya kalau kita gunakan video di indoor dengan menggunakan mikrofon internal dari HP ini, kemudian juga tidak ada tambahan lighting. Ini adalah murni dari lampu ruangan aja. Dan ini dipegang tangan, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas videonya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget menguji coba kamera depan dari Infinix Smart HD 2021. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas mikrofonnya, kualitas videonya. Kalau misalnya kita gunakan buat vlog, kurang lebih seperti ini ya guys. Untuk warnanya juga cukup oke kalau saya lihat dari gambar ini. Terus kemudian untuk dynamic range-nya juga ternyata cukup bagus banget guys untuk harganya ya guys. Jadi ini menurut kalian bagaimana? Untuk kualitas mikrofonnya saya belum tahu ya. Nanti saya akan simpulkan waktu di video review. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya kalau kalian gunakan vlog untuk menggunakan kamera depan dari Infinix Smart HD 2021 ya guys. Hello guys. Ini adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Smart HD 2021. Jadi kita gunakan buat vlog. Seperti ini kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Ini semua dipegang handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod, gimbal, dan lain sebagainya. Menggunakan mikrofon internal dari Infinix Smart HD 2021. Silakan tuliskan ke komentar ya guys.
Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker dari smartphone ini, di mana speaker dari smartphone ini termasuk yang oke banget guys. Jadi di mana dia juga dilengkapi dengan Dolby, dan itu untuk kualitas suaranya oke. Dan setelah ini kalian akan coba dengarkan sendiri untuk kualitas speakernya seperti apa. Jadi kalian pastikan tonton sampai habis ya guys. Kelebihan selanjutnya ada dari sisi keamanan dari smartphone ini, di mana smartphone ini tuh punya sensor sidik jari, yang dimana sensor sidik jarinya ini cukup cepat untuk kita pakai sehari-hari, kemudian juga face unlock-nya juga oke banget, dan itu nggak ada masalah ya guys. Kemudian dari sisi navigasi, GPS yang digunakan smartphone ini juga cukup akurat, di mana untuk kita gunakan buat navigasi Google Maps itu aman banget guys. Kemudian selain itu juga HP ini tuh support USB OTG. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai USB OTG, HP ini juga support ya guys. Jadi itu kelebihan yang kalian perlu ketahui mengenai HP ini. Tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui mengenai HP ini. Setelah ini kita akan bahas untuk kekurangan dari smartphone ini ya guys. Kekurangan pertama dari smartphone ini adalah untuk baterainya sendiri. Meskipun dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh, tapi kesannya itu benar-benar cukup boros ya guys untuk penggunaan sehari-hari, di mana memang dia tidak akan pernah habis selama 1 hari pemakaian, dia tidak akan habis. Tapi untuk penurunan baterainya itu cukup cepat, jadi berasa kayak kita gunakan baterai itu di 4000 mAh, bukan di 5000 mAh. Kenapa saya bisa bandingkan seperti itu? Karena saya juga lagi compare dengan HP lain yang serupa di harga 1 jutaan, punya baterai 5000 mAh juga, tapi daya tahan baterainya itu jauh lebih awet dibandingkan HP ini. Dan menurut review gadget, makanya saya bilang notice-nya kenapa dia cukup boros ya, karena saya juga kurang tahu kenapa, mungkin karena ada launcher-nya yang jalan background dan lain sebagainya. Terus kemudian selain itu, karena dia masih bisa dipakai untuk 1 harian penuh, kemudian yang kekurangan selanjutnya adalah dari sisi waktu charging dari smartphone ini, di mana dia pasti lebih dari 3 jam untuk chargingnya. Dia nggak support fast charging. Jadi kalau misalnya kalian memang mau pakai smartphone ini, saran saya sih kalau misalnya baterainya sudah kurang dari 40% atau 30%, silahkan cas, karena memang butuh waktu yang cukup lama untuk ngecas sampai 100% ya guys. Kemudian selanjutnya kekurangan yang review kita rasakan di sini adalah iklan yang ada di launcher dari HP ini. Sebenarnya itu iklan itu cukup mengganggu, karena dia ketika kita scroll di sini dia bisa tiba-tiba ada iklan. Tapi ini saya sudah ganti launchernya pakai Nova Launcher, di mana itu aman banget guys. Jadi kalau misalnya kalian ganti launchernya ke merek ke aplikasi pihak ketiga, itu aman banget. Jadi iklannya langsung hilang. Tapi kalau kalian pakai launcher bawaan dari HP ini, itu ada iklannya di launchernya dan itu cukup mengganggu. Tapi overall sih sebenarnya iklannya cuma di situ aja. Beda sama merek sebelah yang bisa tiba-tiba muncul di lock screen dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar iklannya hanya muncul di situ aja dan tidak ada di notifikasi dan tidak ada di tempat lain guys. Jadi itu aman banget guys untuk pakai Infinix Smart HD 2021 ini. Terus kemudian kekurangan yang selanjutnya yang saya rasakan adalah dari sisi kesan build quality dari HP ini kayak kurang solid, karena dia memang bahannya itu plastik glossy, yang dimana itu kayak feels genggamnya itu kayak kurang gimana ya, kurang solid gitu. Tapi overall karena kita tahu bahwa ini harganya cuma 1 juta lebih sedikit, kita nggak bisa terlalu banyak protes dengan kelebihan yang tadi kita sudah sebutkan di awal ya guys. Oke guys, itu saja untuk kelebihan kekurangan dari smartphone ini. Kita akan masuk ke closing ya guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari smartphone Infinix Smart HD 2021 ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk smartphone Infinix Smart HD 2021 ini sangat layak untuk kalian beli bagi kalian yang memang punya budget sangat terbatas, di mana
harga HP ini tuh tidak sampai 1,1 juta rupiah, jadi 1 juta lebih sedikit. Dan bahkan kalau misalnya dia lagi flash sale, bisa di bawah 1 juta, bisa 999.000. Dan menurut Review Gadget, HP ini tuh punya kualitas kamera yang cukup mumpuni di kelasnya, kemudian juga performance yang oke untuk sehari-hari digunakan, dan ini sebenarnya adalah HP entry level yang direkomendasikan Review Gadget, guys. Oke guys, itu adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.